5 jet tempur Rusia peninggalan Uni Soviet, nomor terakhir paling ditakuti Ukraina. Sejak Uni Soviet bubar pada tahun 1991, negara paling banyak mewarisi jet tempur terbaik adalah Rusia. Kebetulan dua perusahaan aeronautika Uni Soviet yang paling banyak memproduksi jet tempur, yaitu Sukhoi dan Mikoyan Gurevich MiG dilanjutkan Rusia. Hebatnya, sudah lebih dari 30 tahun, jet tempur peninggalan Uni Soviet masih menjadi tulang punggung Angkatan Udara Rusia. Bahkan dalam konflik terbaru, perang dengan Ukraina, jet tempur peninggalan Uni Soviet yang digunakan Rusia begitu ditakuti. Ini belum termasuk jenis pesawat pengebom, pesawat tanker, dan helikopter serbu. Berikut 5 jet tempur Rusia peninggalan era Uni Soviet yang masih digunakan Rusia, dirangkum dari laman Aerocorner Kamis, 15 Desember 2022. 1. Sukhoi Su-24. Jet tempur Su-24 dirancang sebagai jet supersonik yang dapat digunakan di segala kondisi cuaca. Pertama kali diperkenalkan ke Angkatan Udara Soviet pada tahun 1974. Jet tempur Su-24 menggunakan desain sayap ayun atau variable sweep wing yang bisa disesuaikan dengan kecepatan yang ingin dicapai. Teknologi ini persis dengan jet tempur andalan Angkatan Laut AS F-14 Tomcat. Kebetulan mulai masuk dinas layanan pada tahun yang sama, 1974. Jet tempur Su-24 yang menggunakan mesin ganda punya keunikan lain, berkursi ganda dengan posisi kedua pilot berdampingan. Rusia tetap mengoperasikan sampai saat ini, termasuk Ukraina dan Azerbaijan. 2. Sukhoi Su-27. Jet tempur Su-27 pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985 dan tetap dioperasikan Rusia sampai saat ini. Ukraina juga mewarisi jet tempur Su-27 setelah runtuhnya Uni Soviet, namun tidak mampu memodernisasi. Rusia memiliki kemampuan meningkatkan kemampuan jet tempur Su-27 menjadi Su-27 SM-3, sehingga secara teratur masih digunakan dalam berbagai konflik. Bahkan Rusia memberi lisensi kepada China untuk mengembangkan menjadi Shenyang J-11, yang tetap beroperasi sejak tahun 1999. 3. Sukhoi Su-30. Jet tempur Su-30 mungkin persembahan terakhir Sukhoi pada masa akhir menjelang Uni Soviet bubar. Pertama kali diperkenalkan pada akhir 1980-an, jet tempur Su-30 mulai beroperasi setelah pembubaran Uni Soviet dan masuk layanan Angkatan Udara Rusia. Pada tahun 1997, sebuah varian Su-30MKK diproduksi untuk penggunaan Cina di Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat. Varian lain Su-MKM diproduksi untuk Malaysia, sementara yang lain Su-30KI dikembangkan untuk digunakan oleh Angkatan Udara India. Rusia terus menggunakan jet tempur Su-30 dalam penggunaan aktif militer, terutama pada tahun 2015 selama Perang Saudara Suriah. 4. Mikoyan MiG-29. Mikoyan Gurevich atau MiG, nama ini sudah sangat melekat dan dikenal sebagai produsen jet tempur legendaris Uni Soviet. Salah satu jet tempur legendaris yang masih digunakan Angkatan Udara Rusia adalah MiG-29. Jet tempur MiG-29 awalnya dikembangkan pada akhir tahun 70-an dan diperkenalkan pada tahun 1982 sebagai tandingan F-16 Falcon buatan AS. Namun, Angkatan Udara Soviet mengadaptasinya sebagai pesawat tempur multiperan yang juga dapat digunakan untuk melakukan berbagai misi militer. Ukraina juga mewarisi lusinan jet tempur MiG-29 setelah Uni Soviet bubar. Selama perang di Donbas, beberapa MiG-29 Ukraina ditembak jatuh dalam pertempuran. 5. Mikoyan MiG-31. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1981, MiG-31 memiliki peluang
untuk menjadi salah satu jet tempur paling tahan lama di dunia. Mengingat militer Rusia menyatakan akan tetap menggunakannya hingga tahun 2030-an. MiG-31 memiliki beberapa keunggulan, termasuk laporan bahwa itu adalah salah satu jet tempur tercepat di dunia. Termasuk satu-satunya jet tempur yang mampu menembakkan rudal udara ke udara jarak jauh. Tidak seperti pesawat MiG lainnya dalam daftar ini, MiG-31 belum banyak diekspor selama Perang Rusia-Ukraina. Jet tempur MiG-31 memainkan peran penting dengan senjata andalan rudal hipersonik Kinzhal dan Vympel. Rusia menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan produk terbaru Su-35 kepada Indonesia sesuai dengan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan kekuatan angkatan udaranya. Badan resmi satu-satunya perantara negara untuk urusan ekspor garing impor persenjataan Rusia, JAC, Rosoboronexport, bagian dari Rostex Corporations, mengatakan hal itu dalam menanggapi pertanyaan Arispex Review mengenai kelanjutan penjualan armada Su-35 kepada Indonesia saat ini. Rusia dapat memasok jet tempur multiperan Su-35 brand new kepada Indonesia mengadaptasinya sesuai kebutuhan pelanggan sebanyak mungkin. Kami yakin bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk meningkatkan efektivitas tempur Angkatan Udara Indonesia. Pada saat yang sama, kami percaya bahwa upaya apapun oleh Amerika Serikat untuk menekan Indonesia dan negara-negara lain mengenai masalah ini tidak dapat diterima dan merupakan persaingan tidak sehat, ujar Rosoboronexport. Seperti diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan pada 14 Februari 2018 telah menandatangani kontrak pembelian 11 Su-35 dari Rusia senilai 1,14 miliar dolar AS. Namun hingga kini kontrak tersebut belum dapat diimplementasikan. Sumber-sumber menyebutkan penangguhan pembelian Su-35 oleh Indonesia dari Rusia disebabkan oleh tekanan dari Amerika Serikat. Direktur Dinas Federal Rusia untuk Kerjasama Teknik dan Militer, Dmitry Sugayev, di sela pameran kedirgantaraan MAX 2019 di Shukovsky, luar kota Moskow, mengakui hal itu. Tekanan dari AS kepada mitra-mitra pelanggan kami dari negara manapun terjadi dengan cara yang tidak terhormat. Tekanan terjadi setiap hari dan ini bukan rahasia lagi, ujar Sugayev saat itu. Tapi anehnya, kata dia, ada beberapa negara yang Amerika Serikat prioritaskan dalam kancah pertahanan internasional. Negara-negara tersebut mendapat pengecualian dari sanksi AS. Wow, Rusia mau kirim 11 jet tempur Sukhoi Su-35 ke RI. Rusia dikabarkan akan mengirim 11 jet tempur ke Indonesia. Rusia dikabarkan akan mengirim 11 jet tempur ke Indonesia. Jet tempur itu berjenis Sukhoi Su-35 dan siap dikirim ke Jakarta. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Federal Service for Military Technical Cooperation Rusia, Valeria Sreshetnikova. Rusia siap untuk memasok sejumlah jet tempur multiperan Sukhoi Su-35 ke Indonesia. Meskipun ada tekanan terhadap negara Asia Pasifik ini, katanya dikutip Rusia News Agency Kamis 22 Juni. Reshetnikova mengungkap dalam proyek ini sebenarnya Indonesia mendapatkan tekanan dari negara lain di dunia. Dia mengatakan tekanan itu disarankan untuk menghentikan proyek pengiriman jet tempur ini. Sejak awal proyek penyediaan 11 pesawat tempur Su-35 ke Jakarta menarik perhatian dunia. Setelah menandatangani kesepakatan, pihak Indonesia mendapat tekanan dari perwakilan Indonesia di negara bagian tertentu. Semua mengatakan untuk meninggalkan proyek tersebut, katanya.